Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita hidup yang baik? Kebajikan kalau menurut Tao Te Ching ada 3. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi kalau kamu ingin jadi orang baik, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, berusahalah setiap hari untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan pertama-tama mikir dirimu. Bukan apa-apa, karena kalau misimu adalah berbuat baik pada orang lain, otomatis kamu akan membereskan dirimu sendiri. Kalau kamu ingin sedekah pada orang lain, langkah pertama kan kamu harus punya uang dulu. Kalau kamu ingin menghibur orang lain, untuk bisa menghibur kan kamu harus tentram dulu. Apa bisa kamu yang galau menghibur orang? Tapi kalau misinya hanya dirimu sendiri, ujungnya egois. Mungkin kamu tentrem, tapi keberadaanmu bisa menyusahkan orang. Tapi kebajikan itu adalah T. T itu artinya 3 itu. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi misimu harus tidak untuk dirimu sendiri, karena ketika misimu untuk orang lain, otomatis dirimu sendiri juga beres. Kalau sekedar untuk dirimu, ya tidak menjamin yang lain juga kena imbas kebajikanmu. Tunggu. Yang kedua jujur. Jangan dibuat-buat, jangan dibikin-bikin. Kalau ingin bantu, yang jujur, yang suci, yang ikhlas. Kalau dalam agama, tanpa pamrih. Harus lurus, harus jernih. Straight itu jujur, apa adanya, tanpa basa-basi. Dan yang ketiga, kasih sayang, compassion. Jadi satu-satunya pamrih yang boleh adalah karena kamu sayang. Yang lain enggak. Di luar pamrih sayang, biasanya sudah pamrih yang tidak jujur, pamrih yang tidak lurus, yang tidak apa adanya. Dan mengusahakan jujur, kasih sayang itu ya jadi landasan perilaku namanya kebajikan. Dan orang yang hidupnya secara penuh dikontrol oleh ini, dikontrol oleh ingin memberi kebaikan pada orang lain, kejernihan dirinya, kejujurannya, dan kasih sayangnya, itu nanti dia yang disebut manusia agung, Shenzhen. Dan manusia yang bisa kayak ginilah nanti yang bisa mengalami namanya perfect happiness, kebahagiaan yang sempurna. Bukan kebahagiaan yang sementara dan temporer. Itu rumusnya Tao. Jadi hiduplah untuk orang lain secara jujur dengan landasan kasih sayang. Terus menerus, continue, sampai dia jadi modusnya hidupmu. Dan kalau dia sudah jadi modusmu, kamu adalah manusia yang agung. Jadi agung kalau ditahu tidak tergantung pada ilmumu, tapi tergantung pada perilakumu, kebajikanmu. Oke. Lah terus ilmunya ada di mana, Pak? Ilmu itu indah kalau dia tidak sombong. Itu ada petikannya Tao Te Ching tentang kerendah hatian intelektual yang sering dikutip orang. Kalimat pertama, mereka yang tahu tidak lagi berbicara. Mereka yang masih banyak bicara biasanya tidak tahu. Hati-hati ya, berarti yang masih cerewet, sering ngomong, sering ngajak debat dan diskusi, itu biasanya dia belum yakin dengan kebenarannya sendiri.
Tapi orang yang sudah yakin dengan kebenarannya biasanya sudah tenang, diem. Wis aku wis ngerti sing bener kok. Selesai. Nah, hati-hati. Jadi kecuali mungkin yang pekerjaannya komentator. Nah, komentator kan mau nggak mau harus ngomong terus. Kan kita komentator kan tidak straight, tidak jujur, karena itu pekerjaan, itu tuntutan peran, pencitraan. Tapi dalam praksis laku hidup sehari-hari, orang yang sudah tahu itu biasanya tidak banyak omong. Yang banyak omong yang belum tahu, apalagi yang tahunya setengah-setengah, itu cerewetnya luar biasa mesti. Karena ilmunya masih setengah. Kayak kamu baru belajar filsafat setengah kan biasanya gatel untuk ngomong macam-macam yang bau filsafat. Ya, jadi para kiai, para ulama yang sudah yakin dengan ilmunya sendiri itu biasanya kan cenderung tidak banyak omong. Oke, karena itu kalau kamu sudah tahu, tutuplah panca indera, tutuplah semua pintu biar nggak gampang terpengaruh. Tumpulkan ketajaman biar nggak cerewet. Kritis itu penting, tapi kalau berlebihan menyusahkan keseimbangan. Akhiri semua kerumitan. Semakin jelimet pikiran, semakin rumit, semakin mengacaukan kejernihan. Dan pengetahuanmu seimbangkan dengan cahaya. Nggak ada gunanya pengetahuan kalau hasilnya hanya kegelapan. Dan kalau kamu sudah bercahaya, terangilah dunia. Jangan untuk menerangi dirimu sendiri, nggak ada gunanya. Jadi tutup panca indera, tutup pintu-pintu yang merusak, tumpulkan ketajaman, akhiri semua kerumitan, seimbangkan dengan cahaya. Batinmu harus bercahaya dan terangilah dunia. Itu tugasnya seorang ilmuwan. Jadi tidak sekedar kamu pinter, terus pencitraan, terus dapat jabatan, terus kaya raya. Tidak. Tugasnya seorang ilmuwan itu, kalau dia sudah tahu, tidak cerewet, tidak gampang dipengaruhi, tidak sok. Tumpulkan ketajaman itu kan berarti jangan sok. Dan akhiri semua kerumitan. Jangan terlalu bikin teori-teori baru yang malah bikin orang bingung. Ya kan? Jan-jane sing diomong podo tapi gengsi terus bikin teori baru sing ruwet-ruwet. Nah itu akhiri semua kerumitan, seimbangkan dengan cahaya dan terangilah dunia. Nah, itu tugasnya seorang intelektual. Kita kan sedikit banyak termasuk intelektual. Ya kalau inteleknya nggak ada ya tinggal inteleknya saja, tidak apa-apa. Oke, etika. Sebenarnya kebajikan tadi bagian dari etika, cuma perlu tak kutip sedikit. Itu fase yang penting. Gimana caranya bikin dunia ini seimbang dan harmonis. Yang pertama, terhadap orang yang berbuat padaku, berbuat baik padaku, aku seorang baik. Terhadap yang berbuat tidak baik kepadaku, aku tetap seorang baik. Sehingga seluruhnya menjadi baik. Terhadap yang jujur padaku, aku seorang jujur. Terhadap yang tidak jujur kepadaku, aku tetap seorang jujur. Sehingga seluruhnya menjadi jujur. Jadi berbuat baik, berbuat jujur itu tidak boleh bersyarat. Harus jujur ya jujur, baik ya baik, tidak boleh. Kalau kamu baik padaku, ya aku baik padamu. Tapi kalau kamu curang, ya aku curang. Nah, itu namanya bukan berbuat baik, tapi dagang. Kamu minta balasan yang sama. Tidak. Berbuat baik bukan transaksi. Kamu kemarin ngomong jelek tentang aku kan, sekarang aku cuek padamu lah. Nah, itu namanya transaksi. Kamu ngomong jelek atau ngomong baik, tetap aku akan baik padamu. Itu etika. Kalau enggak, yang terjadi dagang. Nanti balas-balasan terus. Kamu kemarin ngomong jelek, sekarang aku enggak mau ngomong padaku. Kamu enggak mau ngomong, enggak paten, aku juga enggak mau teman sama kamu. Terus akan ada rangkaian perbuatan jelek pada akhirnya. Nanti akhirnya kayak film India. Simbahnya balas dendam bapaknya, bapaknya balas dendam anaknya, anaknya yang balas dendam cucunya.
Tidak selesai-selesai. Kalau ada orang tidak jujur, terus kamu tidak jujur, yang selanjutnya pasti tidak jujur juga. Kebohongan, yang selanjutnya pasti kebohongan lagi. Maka biar seluruhnya jadi jujur, biar seluruhnya jadi baik, kebaikan dan kejujuranmu harus tambah syarat. Nah itu baru disebut orang baik, baru disebut perilaku yang etis, etika.